Tuhan, Engkau sendirinya akan memberikan pengertian dan berbicara kepada kami dalam hati pikiran kami dan roh kami. Karena sungguh Tuhan, semuanya ini adalah karya-Mu dalam hidup kami. Buat kami mengerti. Karuniakan kepada kami roh percaya, supaya kami sungguh-sungguh melekat kepadamu dan menjadikan Engkau pusat segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Saudara, belakangan ini kami mendapati bahwa waktunya itu sudah demikian singkat. Kita semua tahu bahwa waktunya sudah demikian singkat. Tapi kami tidak pernah bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami mau, tapi kenyataannya susah untuk dapat melakukan apa yang Tuhan suka. Beberapa orang dapat pernyataan sudah banyak bahwa apa yang kita lakukan ini, yang sebagian dikatakan sesat, bagian dikatakan mundur, karena seolah-olah kembali kepada perjanjian lama. Umpamanya kok pakai jubah, kok pakai apa, kalau kok pakai ukupan, kok kembali ke perjanjian lama. Sampai hal itu pun kerap kali saya tanyakan sama Tuhan. Tuhan, apa kami ini salah atau kami ini keluar dari jalur yang Kau kehendaki? Tetapi ternyata banyak pernyataan dan Tuhan kerap kali membela melalui mimpi, melalui penglihatan. Dan justru tidak ngomongnya itu pada hamba-hamba Tuhan gede-gede, tapi orang-orang biasa. Dan banyak yang menyatakan bahwa benar waktunya sudah amat singkat. Ada yang melihat ada kapal, 6 kapal besar yang tengah besar sekali karena ternyata Tuhan Yesus yang memimpin kapal-kapal itu. Dan waktunya sudah sangat singkat. Bahkan ada yang mimpi atau penglihatan saya tidak tahu, anaknya nuakal sekali. Tapi ternyata dia melihat juga anaknya bisa masuk, tapi setelah bonyok. Jadi artinya mukanya maupun hampir rusak. Tapi yang penting masuk. Lumayan. Ya dah. Dan saya sendiri pun dapat pernyataan dari Tuhan. Karena saudara kan tahu bahwa saya kerap kali kan sudah kepingin mau pulang. Enggak. Bukan karena saya itu di dunia ini menderita atau enggak. Saya sungguh-sungguh disertai Tuhan dan berkelimpahan. Apa saja saya omongkan. Makanya saya katakan, betul yang dinyanyikan tadi. Jadikan Yesus pusat segala-galanya. Ini waktunya sudah sangat singkat. Karena pada waktu kami di Jogja, saya berdoa hanya bertiga kalau tidak salah.
saya, Agung, sama Iin. Saya merasakan bahwa ada satu hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan benar Tuhan akhirnya ngomong. Dia pesan kepada saya, dia mengatakan, sahabatku, tahan. Jadi dia menghimbau, jangan cepat-cepat minta pulang. Karena waktunya sudah singkat sekali. Paling-paling dia nyebut, paling-paling cuma 5 sampai maksimal 7 tahun. Itu saja waktu dia ngomong begitu. Saya terharu, saya nangis, dan saya berkata, kok mau undur lagi si Tuhan? Karena apa? Karena kita waktu rumah ini kontrak, ini kan kontrak sampai nanti tahun 2017. Dan pada waktu saya mendapatkan berkat, lalu saya bilang, bagaimana Tuhan? Apakah kita beli rumah atau Tuhan bilang cukup. Jadi, dan itu tidak hanya ngomong sama saya, ngomong sama beberapa, dia enggak cukup. Jadi seolah-olah kan kontrak ini sampai tahun 2017 cukup. Berarti kan selesai sebelum itu toh. Ngerti enggak? Lah kalau saya kemarin dengar bahwa ini minimal 5 tahun, antara 5 sampai 10. Lah 5 tahun tambah 13 ini kan sudah 18. Ya toh? Lewat. Saya bilang, aduh diundur lagi ini berarti. Tapi belum tentu bisa maju, bisa mundur. Kita hidup dengan Tuhan, saudara. Itu tidak bisa kita prediksi dengan akal. Kalau engkau prediksi dengan akal, pasti meleset. Karena firman Tuhan berkata, kalau nanti Tuhan datang, itu tidak ada seorang pun yang tahu. Bayangin, orang berapa miliar tidak ada yang tahu. Padahal kalau kita sudah dengar bahwa waktunya sudah singkat, kita itu selalu berjaga-jaga, betul enggak? Nah, maka dari itu saya katakan, berjaga-jaga itu betul, tapi tidak boleh tegang. Kalau kamu tegang, ngantuk. Kayak tentara jaga. Kalau dia tegang terus, cepat habis tenaganya. Makanya saya kerap kalilah katakan, percaya saja, rileks. Karena Tuhanmu itu pasti memberitahu. Karena sebelum Tuhan Yesus datang, Roh Kudus tahu lebih dahulu. Karena demikian Bapa memikir, Roh Kudus sudah tahu pertama. Dan pada waktu Roh Kudus sudah tahu, dia langsung memberitahukan kepada kita untuk waspada dan siap. Maka dari itu, bagian kita apa? Bagian kita adalah berjaga-jaga. Tetapi kenyataan berjaga-jaga itu tidak gampang. Contohnya saja kalau tengah malam kita dibangunin, susah atau sampai sekarang ini masih susah atau sudah nurut? Nah, masih susah? Ah, iya, masih susah lah. Kalau masih susah itu kapan nuruti? Maka dari itu kita mesti berlatih. Berlatih karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus sangkal diri. Nah, itu mesti latihan. Tidak bisa lalu saudara berkata, aku sudah jaga-jaga Tuhan. Tapi kalau saudara dibangunin tengah malam,
Atau kadang-kadang kerap kali kan anehnya itu gini, Tuhan tuh lucunya dia. Justru kita berjaga-jaga, justru di situ tidak ada apa-apa. Nanti kalau kamu sedang rileks atau sedang sibuk, sedang ngantuk, di situ datang. Nah, jadi repot enggak? Tidak bisa diprediksi. Maka dari itu kita mesti mulai apa? Mengikuti apa aliran apa yang Tuhan mau. Nah itu hanya dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Dan kita harus mulai meninggalkan apa? Cara berpikir kita. Mengatur cara kebaktian berbakti kita kepada Tuhan dengan cara-cara kita. Karena kita kerap kali itu tidak sadar. Ini salah kejadian sesungguhnya kesaksian. Ada seorang hamba, lalu dia mengatakan begini, kalau kamu cinta Tuhan, hatimu melekat, kamu harus sedikit-dikitnya 2 jam untuk menyendiri dengan Tuhan berdoa. Nah, kira-kira orang ini, hamba Tuhan ini ngomong begitu itu benar enggak? Ayo. Benar. Tapi salahnya di mana? Dia diterapkan untuk orang lain dituntut seperti dia. Ini salah. Setiap orang itu beda, tidak sama. Saya dulu tuh berdoa, kalau berdoa itu bisa jam-jaman. Sekarang malah saya tuh jarang jam-jaman. Kenapa? Sebab setiap saat pikiranku tuh ngomong sama Tuhan. Sampai saya akhirnya, loh Tuhan aku ini kok aneh. Kok sekarang kok tidak bisa lama-lama jam-jaman. Saya sembayang itu dari tempat tidur, di tempat atas tempat tidur, saudara. Berkali-kali terlempar, jatuh ke bawah. Sampai saya bilang aneh. Setan posisi duduknya, lututnya itu sudah diatur begitu rupa. Sehingga saya coba kalau guling ke sini tidak jatuh. Karena sudah di tengah tempat tidur loh. Kalau sini ini, kalau guling sana enggak, itu saya coba loh. Tapi tetap itu, tahu-tahu geledak jatuh, sudah di bawah. Aku bilang, kok bisa gitu bagaimana sih? Lah, tapi jatuhnya itu selalu dilindungi Tuhan. Jadi enggak kepala ini kebentur lemari atau apa enggak. Kebentur lantai oke. Sebabnya kan dari tempat tidur jeblak ke bawah gitu. Tapi enggak pernah sakit atau enggak pernah masalah. Ini Tuhan. Dan semua itu setelah saya alami, saya renungkan, tergantung sikap hati. Sikap hatimu ini loh yang menetapkan segala-galanya. Jadi saya bilang, loh Tuhan aku ini kan berlutut. Nah, Tuhan bilang, fisikmu itu sudah tidak menunjang. Jadi tubuh ini sudah tidak nunjang, saudara. Sebab ternyata kalau sudah saya berlutut itu kira-kira setengah jam sampai 3/4 sampai 1 jam, hilang. Tahu-tahu itu bisa kayak orang pingsan atau set hilang gitu. Nah, dalam masa hilang pun keseimbangan. Guling. Nah, makanya saya pada waktu pertama kali ada urapan yang orang pada ngeletak itu, saya juga tanya sama Tuhan. Dan itu pertama itu adalah orang hamba Tuhan
perempuan dari Kanada yang dapat karunia itu. Jadi pada waktu datang ke rumah, itu ya saya heran, kok Isa datang ke rumah itu ngapain? Wong enggak ada khotbah, enggak apa-apa. Siapa yang bawa ya saya lupa. Dan pada waktu itu, dia berkata, mau enggak kami doakan? Aku bilang, mau aja. Kenapa kita enggak mau? Lalu yang nyoba, yang pertama Iin. Pada waktu Iin masih anak kayak AL, tumpangin tangan gelinding. Saya jadi heran juga. Kok bisa gitu bagaimana ya? Nah, terus istri saya, kling. Kok ya enak. Habis itu kayak tidur gitu. Wah, tak pikir ya enak juga ya. Wes aku nyoba. Saya orangnya selalu pengen ngalami dewek. Makanya sampai pada waktu saya doa puasa itu Tuhan bilang, kamu mau ngalami? Mau. Seluruh isi Alkitab, ya. Mati, ya. Mau. Dan benar saya ngalami mati, ngalami semua. Karena memang saya orangnya itu suka petualangan. Tapi dengan perhitungan. Perhitungannya apa? Yesus pusat segala-galanya. Maka dari itu, waktu itu saya tumpangi tangan. Lah, pada waktu ditumpangi tangan itu saya punya pikiran cuma gini, bagaimana rasanya ya? Jadi jatuhnya piye anu nih. Tahu-tahu Tuhan yang ngomong, jangan nakal. Tak pikir jangan nakal apa nakal. Wong aku ya ndak mau nyoba, ndak mau apa-apa, cuma mau ngerasain jatuhnya bagaimana. Terus Tuhan bilang, boleh kamu ngerasain, tapi jangan melawan. Artinya jangan nolak. Loh, lah nolaknya bagaimana? Saya bilang, saya juga komunikasi. Artinya jangan kamu keluarkan karuniamu untuk melawan. Kok aneh aku bilang. Kok kayak silat aja. Ya toh, aduh luwe kang apa itu. Jadi pada waktu itu saya ditumpangi tangan. Saya bilang, lah terus bagaimana? Saya bilang, diam. Ya wis diam. Diam itu benar. Saya tuang tangan, saya merasakan, oh pantesan keseimbangan itu bisa hilang. Karena apa? Ada kuasa urapan itu yang mempengaruhi sehingga pikiran kita itu tidak bisa mikir yang lain. Lalu saya bilang gini, oh pantesan, ini sama pada waktu kalau kita ketemu Tuhan Yesus, tidak bisa mikir. Kita kalau ketemu sama Tuhan Yesus itu tidak pernah bisa pikiran ini jalan. Karena apa? Hilang, blank. Jadi kamu yang belum pernah ngalami ya selalu ngomong gini, nanti ketemu Tuhan Yesus mau minta apa-apa. Nggak bakal bisa. Cuma bisanya apa? Nangis. Sebab urapan itu gede. Kita merasakan kasihnya Tuhan. Itu kita sudah tidak kuat. Jatuh hati. Lain lagi pada waktu saya dibawa ke surga. Beda lagi. Makanya saya bilang pengalaman rohani itu tidak bisa diukur dengan akal. Karena pada waktu saya di surga, saya di dekat di sebelahnya Tuhan Yesus, saya bisa mikir, aneh lah. Karena pada waktu saya di sana saya bilang, kenapa di sini kok sepi? Jadi dibawa ke Firdaus itu, di taman itu, kok sepi. Lalu saya sepi, lihat-lihat gini, katanya damai sejahtera. Betul damai sejahtera, tapi tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi pada waktu sepi saya bilang, timbul pikiran yang jahat, yang
cabul. Katanya malaikat cantik-cantik. Jadi saya cari. Tak ngomong. Cuma. Tuhan bilang, apa yang kamu cari? Aku bilang, aku cari apa? Nggak ngaku loh. Jadi makanya saya habis itu saya bilang selalu pesan, jangan ndak ngaku. Tuhane tahu. Sebab saya ndak ngomong, saya bilang, aku cari apa? Apa yang kamu cari? Malaikat itu ndak laki, ndak perempuan. Kaget aku. Aku terus bilang, katanya yang malaikatnya cantik-cantik. Dah, karena kamu belum ngerti. Tapi setelah ngerti, ndak ke sana ndak akan cari malaikat cantik. Maka dari itu setelah saya ngalami itu, saya bilang, oh jatuh begini Tuhan ya. Habis itu Tuhan lalu nyuruh dia sendiri. Sekarang keluarkan. Jadi dia pada waktu numpang itu saya belum jatuh dan belum goyang. Cuma hanya mulai hilang gitu toh. Nah, Tuhan bilang, nah itu ngono. Oh gitu ya. Sekarang keluarkan. Apanya yang dikeluarin, aku bilang gitu. Karunia yang aku berikan. Dari dalam itu saya keluar kayak tenaga gitu. Apa ini? Aku sendiri tidak tahu. Sedang saya keluarkan, terus saya merasa ini orang tak dorongi sedikit. Tapi bukan dengan tenaga, tapi dengan karunia itu. Mencelat. Itu perempuan ini, ibu-ibu ini, waktu numpang itu, mencelat 1,5 meter. Dia mencelat dia. Lalu dia bilang, kamu lebih besar daripada apa yang Tuhan karuniakan pada saya. Saya bilang, apanya yang besar? Mungkin badannya sih oke. Wong aku ya udah tahu, aku bilang gitu. Nggak bisa. Kamu yang harus berdoa buat saya. Loh saya, kamu yang datang minta mau mendoain, ya saya doain lah. Jadi ternyata itu kita bisa merasakan. Tapi harus dengan sikap hati mau belajar. Bukan mau adu kekuatan. Bukan adu karunia. Tapi sikap hati ini yang menetapkan kita selalu belajar. Nah, maka dari itu hamba Tuhan ini ngomong begitu. Lalu ada seorang anak Tuhan juga yang biasa konseling. Dia bilang, aku enggak setuju. Bapak kenapa enggak setuju? Aku bilang, karena aku enggak pernah bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan 1 jam, enggak kuat. Nah terus apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan adalah mengucap syukur. Kalau saya mau pergi ngucap syukur, kalau kamu jalan mengucap syukur, kalau saya ngantar anak ngucap syukur, kalau saya selalu mengucap syukur dan bicara sama Tuhan. Itu yang benar. Ngerti saudara? Sehingga 2 orang ini, hamba Tuhan ini, yang satu ini tekun kayak gitu, yang satu ini kelihatannya santai, rileks, berkatnya kelihatan, buahnya kelihatan. Dua-dua kepingin tanah dan rumah, yang satu belum dapat, yang satu sudah dapat. Sehingga akhirnya yang belum dapat berkata, aku kan lebih tekun, lebih kok aku belum dapat apa. Itulah di situ nilai bahwa yang penting bukan jasmani, bukan jiwa nih, tapi roh. Sikap pertama yang menetapkan ini, kerendahan hati dan minta tuntunan Roh Kudus. Dia anak Tuhan ini, dia cukup kaya,
Dan dia menginginkan satu rumah untuk yang view-nya bagus. Sebab anak Tuhan ini senang di rumah, enggak senang kelayapan. Ini perempuan. Ya toh. Dia punya suami, ngerti tidak? Tukang minum dan mabuk-mabukan. Bayangin saudara. Dan itu terjadi bukan bulan 2 bulan, tahunan. Jadi dia kok konseling, bagaimana Pak ini gini, terima, doakan. Jangan nanti kalau pulang, terus kamu marahin. Karena pulangnya selalu jam 3, jam 4 pagi. Kalau kamu marahi malah nanti tidak pulang. Dan itu jalani terus dengan setia. Sekarang dirubah Tuhan. Sekarang tidak pernah minum, tidak pernah pergi, selalu malah cinta Tuhan. Luar biasa enggak? Luar biasa Tuhan, mengubah semua. Dan dia juga kepengen tanah yang cuma 1.000 saja. Enggak usah. So, Tuhan sediakan berapa? 1.900. Tidak bisa bayar Pak, tidak mungkin saya bisa bayar. Karena harganya berapa? 27 miliar. Tidak mungkin, gaji dan maupun bayar tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan luar biasa. Saya cuma hanya mengucap syukur, mengucapkan kalau Tuhan boleh. Jadi kalau lihat, ya cuma lihat, mengucap syukur. Diberi. Yang harganya 27 miliar jadi cuma 23 miliar. Sudah begitu, dia bilang tidak ada duit segitu. Dia atur oleh yang jual, udah yang 15 miliar itu kredit, dibayar 15 tahun. Luar biasa toh. Harga sudah diturunin, rumah ada, kreditnya murah, bayangin. Sampai dia bilang, ya kalau 15 tahun kredit, setiap bulannya cuma berapa juta, ya bisa. Ngerti saudara? Sampai orangnya, itu hari Sabtu dibeli, deal, 23 juta miliar. Senin, mau dibayar orang 27 miliar cash. Jadi sudah berapa? 4 miliar. Dia bilang, enggak, ini pemberian dari Tuhan. Enggak jual. Ada lagi yang datang. Dia bilang, 30. Tidak. Apa yang diberi Tuhan, kita ngucap syukur. Saudara tahu, perjalanan hidup kita ini sekarang, ini sudah demikian singkat. Sebab kalau Tuhan mengatakan pada saya cuma 5 tahun. 5 tahun zaman sekarang ini cepetnya kayak apa? Ya toh? Set, sudah hilang. Set, sudah hilang. Ini saya pindah ke Windu ini sudah nanti Maretnya 3 tahun. Bayangin, enggak terasa kok. Loh kok cepetnya kayak gini. Sudah hampir selesai. Tapi engkau harus ingat, perjalanan bangsa Israel pada waktu sudah mendekati tanah Kanaan, semuanya itu menuju kepada apa? Percobaan-pencobaan pun banyak sekali. Sehingga pada waktu Musa mengatakan, Tuhan mengatakan, intai. Karena manusia itu selalu kepengen tahu lebih dahulu. Makanya saya berkata, udahlah enggak usah tahu, percaya saja. Sebab ternyata waktu disuruh mengintai, 12 orang, 10 orang, semua ketakutan. Mengapa Kaleb sama Yosua bisa enggak takut, bisa punya iman bahwa mereka akan mengalahkan mereka? Padahal saudara tahu, mereka yang mengintai itu, yang melihat orang Kanaan yang di Hebron,
itu tingginya yang dikatakan di dalam Alkitab 3 orang Kanaan, tokoh Kanaan yang tinggi-tinggi. Itu tinggi itu 18 meter loh. Jadi saudara jangan kira orang Kanaan itu tinggi kayak Goliat. Goliat tuh berapa itu cuma 3,5 meter sampai 4 meter. Ini yang dilihat bangsa Israel permulaan itu 18 meter. Karena Alkitab berkata tingginya seperti pohon. Dan ternyata sekarang ditemukan rangkanya itu 18 meter. Rangka orang Kanaan pertama kali itu. Jadi kamu bisa bayangin 18 meter. Nah, kamu kayak apa? Kayak orang kerdil. Ditendang aja sudah hilang. Maka dari itu saudara, masa-masa yang demikian singkat ini hati-hati. Hati-hati ini apa? Kita selalu dihantui oleh apa? Ketakutan, keinginan. Kelemahan-kelemahan kita muncul. Makanya sampai saya itu konseling sampai beberapa hari ini, bulan ini saya bilang, Tuhan, kalau ndak Engkau yang nolong, ndak ada orang yang bisa selamat. Bayangin, seorang suami yang cinta sama istri anak-anaknya, rumah segala dinamain istrinya. Bayangin, tahu-tahu istrinya nyeleweng, piye coba? Selingkuh bukan yang laki, yang perempuan. Bingung enggak kamu? Sampai dia bilang, enggak bisa ngerti Pak aku. Loh, kamu taunya bagaimana selingkuh? Lah, saya bel, handphonenya itu lupa matiin, dia sedang hubungan sama orang itu. Jadi saya dengar semua. Bayangin rasanya kayak apa itu suami kayak gitu. Dan hal seperti itu tidak ada orang percaya. Saudara-saudara yang tidak percaya. Sebab apa? Ini orang perempuan tidak mungkin punya watak kayak gitu. Karena apa saudara? Kita itu tidak mengenal diri kita sendiri. Yang tidak tahu, Alkitab pun yang ngomong. Rasul Paulus berkata, apa yang aku suka, justru itu tidak aku berbuat. Yang aku berbuat, justru yang tidak aku suka. Ngerti? Maka dari itu masa-masa ini kamu itu harus tetap fokus kepada Tuhan. Dan itu harus dilatih, tidak bisa kamu masa bodoh. Harus dilatih. Sebabnya apa? Setan tahu waktunya sudah demikian singkat, sehingga semuanya dipakai untuk menghambat, menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Maka dari itu saudara, kita itu harus benar-benar fokus. Jadikan Tuhan itu yang utama. Bukan berarti kalau kamu kerja, lalu kamu sekolah, terus kemudian kamu menjadi malas karena bilang, toh Tuhan mau datang. Salah. Punya pikiran begitu aja sudah salah. Sebab Alkitab berkata, Tuhan datang, mereka sedang bekerja. Jadi kita tetap harus kerja dengan tujuan kita kerja dengan segenap. Kenapa? Menggenapi target karena waktunya sudah singkat. Jadi cara berpikirnya jangan kebalik. Waktunya sudah dekat, jadi tidak mau kerja, tidak mau apa-apa. Nah, yang satu punya pikiran, kita harus kejar. Sebab apa? Waktunya sudah singkat, supaya target kita tercapai. Jadi cara berpikir, sikap hati ini penting sekali. Ini yang menetapkan.
Sehingga bangsa Israel cuma 2 orang yang bisa masuk dan turunannya yang bisa masuk. Tapi bukan yang sedang jalan. Maka dari itu jangan sampai ini melanda kita. Tapi harus melekat. Caranya bagaimana? Kerjakan pekerjaanmu biasa. Dengan segenap hati, pikiran. Terus kemudian waspada. Artinya kalau Tuhan berfirman, lakukan. Kalau Tuhan pesan, lakukan. Sebab banyak hal kita tidak bisa mengerti. Contohnya pada waktu nanti saya ulang tahun. Biasanya tiap ulang tahun mesti ada acara, ada perkara-perkara yang bukan sepele. Tapi kali ini Tuhan malah bilang apa? Ngucap syukur, banyak berdoa. Banyak berdoa. Menyembah. Sehingga banyak orang mengatakan, Pak, aku kepengen datang. Aku bilang, aku enggak tahu. Diadakannya di mana? Oh, di Bekasi. Boleh datang enggak? Lah saya bilang, ya boleh, enggak boleh. Tapi waktunya tempatnya terbatas. Kita dari Windu cuma diberi berapa? 50, enggak boleh. AOC 40 atau 50 juga, Cirebon, DKI, semua. Maka dari itu aku bilang, udahlah, enggak usah datang, doa saja di rumah lah. Ngapain? Datang malah capek. Karena apa? Seharian doanya. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai tadi bebes loh. Nanti langsung pulang kong. Wis, jangan menetapkan pulang besok atau hari itu. Nanti di tempat kita bagaimana selesai, situasi keadaan tubuh kita bagaimana, kalau kuat pulang, tidak kuat tidur. Ya toh? Nah, untungnya tidak usah saya yang nyopir terus toh. Ada Bepis, ada AL, sudah gantian lah. Yang penting itu kita lakukan dengan sikap hati menyelesaikan tugas yang Tuhan beri. Maka dari itu saudara kita harus waspada benar-benar ya. Karena waktu-waktu ini Tuhan sudah mengatakan. Contohnya ini urusan Samuel, anak saya yang sekarang di penjara itu. Tuhan ngomong apa? Dia itu pengerja yang masuk nanti jam 5. Berarti kan sudah cuma 1 jam. Jam 6 selesai. Semua dibayari. Sedang dia dipanggil Tuhan sudah dari kecil. Tapi kenapa di hadapan Tuhan sekarang dihitung jam baru nanti jam 5 dia masuk. Jadi penilaian Tuhan itu bukan penilaian kita. Maka dari itu kita itu harus mengenal akan Tuhan kita itu benar-benar. Supaya jangan ketinggalan. Kalau ikut Yesus, itu harus rela diserahkan segala-galanya. Tidak bisa. Kalau kita masih kepingin ini, kepingin itu, tidak bisa. Pasti kita nanti kehilangan. Kita harus rela menyerahkan segala-galanya. Fokus kepada Tuhan. Segala sesuatu tanya Tuhan. Apa bagian kita yang kita harus lakukan. Supaya kemuliaan Tuhan kita alami dan kita mengalami hidup dengan Tuhan. Bahwa hidup dengan Tuhan itu pasti terjamin. Itu sudah pasti. Makanya saya juga tanya, hai ya Tuhan, dalam saat-saat seperti ini keadaan anak-anakmu bagaimana?
yang janji Tuhan belum pernah digenepi atau tidak datang-datang pasti kecewa. Ya toh? Jenuh. Karena mana. Terus katanya Tuhan sudah mau datang. Sampai sekarang ditunggu kok ya tidak datang-datang. Maka dari itu kita harus benar-benar punya sikap hati ini waspada. Karena setan itu jahat sekali. Kita dihadapi dengan masalah-masalah kelemahan kita, dengan keadaan ketakutan, kekhawatiran, keinginan. Sebab manusia itu tidak ada yang saudara. Tidak ada yang baik, benar. Apa yang saya hadapi, alami, semua saya lihat semuanya sia-sia. Tapi kalau kita melekat di Tuhan, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Apapun, Tuhan nanti yang menyelesaikan di dalam hidup kita. Maka dari itu kamu harus tulus, jujur di hadapan Tuhan. Cerita apa adanya. Jangan disembunyikan, percuma. Nanti Tuhan yang membuka jalan. Karena Dia dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kita pasti selalu ada jalan keluar. Tidak usah khawatir di dalam hidup ini. Dan kita tidak usah mengkhawatirkan keluarga kita. Kalau kita sudah serahkan, jalannya bagaimana, itu urusannya Tuhan. Bukan urusan kita. Jadi jangan kita menilai. Kenapa udah bisa dekat Tuhan, baca Alkitab saya tidak mau ini. Semua harus minta Tuhan rekayasa. Sebab kalau enggak kuat. Tidak ada yang kuat. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, mampu menyelesaikan bagian kita. Tuhan itu luar biasa. Sebab tidak pernah kita itu menduga. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tidak pernah tahu. Maka dari itu yang dibutuhkan adalah hatimu melekat sama Tuhan. Selesai. Semuanya Dia selesaikan. Kita harus sediakan hati kita, pikiran kita untuk selalu mendahulukan Dia dalam segala perkara. Amin. Karena Tuhan sudah mengatakan hal-hal seperti itu, yang menyatakan bahwa semuanya itu sudah sangat singkat. Ya, maka dari itu kita semua menghadap Dia untuk apa? Minta kekuatan mampu menyelesaikan bagian Dia. Dan hati kita, pikiran kita tertuju hanya kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan kami pribadi demi pribadi. Di mana keadaan kami sudah letih lesu. Dan kerap kali kami sudah jenuh. Ampuni kami Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami merasakan kejenuhan. Karena dibuat oleh segala kuasa gelap. Tapi Engkau ingatkan kepada kami. Bertahanlah, bertahanlah. Supaya jangan sampai waktunya datang engkau didapati tertidur. Maka dari itu Tuhan, kami mohon anugerah daripada-Mu. Tolongi kami. Berilah kepada kami kemampuan untuk selalu melekat kepada-Mu. Ingatkan kami, kalau perlu Engkau paksa kami,
supaya kami melakukan apa yang Kau suka. Supaya kami dapat bertahan sampai pada akhirnya. Tolongi kami. Hanya kepadamu kami berharap. Kami percaya. Hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Hamba-Mu hanya satu alat yang memperingatkan. Tapi semua adalah karya-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Tolongi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.